Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini sebuah pemantapan berjudul Falsafah Islamiyah, diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad, diterjemahkan oleh Mulyono. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini tumbuh dari sifat budi pekerti yang disebut sebagai sabar. Demikian juga kadang-kadang seseorang berbuat baik dengan tangannya, dengan kakinya, dengan hatinya, dengan pikirannya atau dengan kekayaannya kepada sesama manusia. Ini sifat budi pekerti yang disebut sebagai pemurah. Sungguh seperti yang sudah kami kemukakan, semua sifat-sifat tadi dapat digolongkan sebagai budi pekerti, tetapi jika penerapannya pada waktu dan tempat yang tepat. Di dalam Quran suci Allah berfirman kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau berada pada budi pekerti yang agung, yakni semua sifat budi pekerti yang luhur seperti murah hati, berani, adil, pengasih, apa adanya, jujur, rendah hati, dan sebagainya. Ini menyatu dalam dirinya. Surat 68 surat Al-Qalam ayatnya 4. Singkatnya, semua sifat hati manusia dari kodratnya seperti sopan santun, rendah hati, ulet, budiman, teguh, tegar, suci, setia, sederhana, belas kasih, setia kawan, berani, pemurah, pengampun, sabar, apa adanya, mengatakan yang sebenarnya, akrab, dan sebagainya. Kalau diterapkan pada waktu dan tempat yang tepat, termasuk keutamaan. Ini semua tumbuh dari kecenderungan, sikap, dan keinginan manusia. Kalau keinginan-keinginan manusia itu dikendalikan sesudah melalui pertimbangan yang cermat, kemudian kemajuan inilah yang menjadi ciri yang sebenarnya bagi manusia yang tidak terdapat pada binatang rendah. Oleh karena itulah agama yang benar atau qolb, teman yang tulus atau saleh, serta perintah-perintah yang utama yang mengubah
kecenderungan tabiat senantiasa menjadi budi pekerti. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, keadaan jasmani manusia sesudah mukodimah di atas, kami akan menyampaikan ajaran Quran suci tentang derajat pertama dari 3 hal pembangunan manusia seperti yang sudah kami sampaikan di depan tadi, yang merupakan derajat kemajuan manusia yang paling rendah, yang secara khusus mengajarkan sebagian dari budi pekerti yang disebut adab atau tata krama. Ada ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan sebagai pedoman terhadap perbuatan manusia sehari-hari, dan segala hal yang menjadikan manusia biadab berubah menjadi beradab. Perintah Quran suci terhadap masalah ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Diharamkan atas kamu, ibumu, anak-anak perempuan kamu, saudara-saudara perempuan kamu, bibi-bibi kamu dari ayah dan ibu kamu, anak-anak perempuan saudara laki-laki, anak-anak perempuan saudara perempuan, ibu-ibu susuan kamu, saudara-saudara perempuan sesusuan, ibu-ibu istri kamu, anak-anak tiri yang menjadi tanggungan kamu yang lahir dari istri yang sudah bercampur dengan kamu, tetapi jika tidak bercampur dengan kamu tidak berdosa atasmu, dan istri-istri anak laki-laki kamu yang lahir dari tulang rusuk kamu. Demikian juga diharamkan atas kamu memperistri 2 perempuan bersaudara sekaligus, kecuali yang sudah terlanjur dahulu. Surat 4, surat An-Nisa ayatnya 23. Saudara-saudara para pemirsa yang berbahagia, Allah berfirman lagi di dalam surat An-Nisa surat 4 ayatnya 19. Tidak dihalalkan bagimu mewaris atas badannya istri kamu dengan paksaan. Ada lagi Allah berfirman juga di dalam surat An-Nisa ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu memperistri perempuan yang sudah diperistri oleh ayah kamu, kecuali yang sudah terlanjur terjadi dahulu. Lagi Allah berfirman di dalam surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagi kamu barang yang menarik dan perempuan mukmin yang terpelihara
dan perempuan yang termasuk golongan orang-orang yang sudah diberi kitab sebelum kamu. Kalau kamu memenuhi haknya sebagai mas kawin dan terpelihara hidupnya, tidak berlaku serong dan tidak jujur. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 5. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab zaman jahiliyah, yakni zaman kebohongan sebelum Islam. Saya ulangi lagi, sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan sebelum Islam. Kalau seorang laki-laki yang tidak bisa berketurunan, istrinya berbuat serong dengan laki-laki lain agar memiliki anak. Untuk menghapus cara-cara biadab inilah di sini digunakan kata musyafaqat. Terdapat di dalam surat An-Nisa ayatnya 29, jangan membunuh dirimu. Kemudian juga terdapat di dalam surat 6, yaitu surat Al-An'am. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim, jangan membunuh anak-anak kamu. Surat 6 surat Al-An'am ayatnya 152. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan sekian dahulu risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.